Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kisah tragis Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau adalah Husain bin Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay al-Quraisy al-Hashimi. Kunyahnya adalah Abu Abdillah, seorang imam yang mulia, cucu yang merupakan salah satu bunga kehidupan Rasulullah SAW di dunia, dan kesayangannya di samping Hasan radhiyallahu anhu. Kedua orang tuanya adalah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Kisah kematiannya, para ulama berselisih pendapat tentang kapan Husain radhiyallahu anhu wafat. Tetapi Az-Zahabi, Ibnu Katsir, dan Ibnu Hajar al-Asqalani lebih menguatkan bahwa wafatnya pada hari Asyura, bulan Muharram tahun 61 Hijriah. Sedang umurnya juga diperselisihkan. Ada yang mengatakan 58 tahun, 55 tahun, dan 60 tahun. Tetapi Ibnu Hajar rahimahullah menguatkan bahwa umur beliau saat itu 56 tahun. Jauh hari sebelum Husain radhiyallahu anhu terbunuh, Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa Husain akan wafat dalam keadaan terbunuh. Az-Zahabi rahimahullah membawakan beberapa riwayat tentang itu. Di antaranya dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku datang kepada Rasulullah SAW ketika kedua mata beliau bercucuran air mata. Lalu beliau bersabda, 'Jibril baru saja datang. Ia menceritakan kepadaku bahwa Husain kelak akan mati dibunuh.' Kemudian Jibril berkata, 'Apakah engkau ingin aku ciumkan kepadamu bau tanahnya?' Aku menjawab, 'Ya.' Lalu Jibril mengulurkan tangannya. Ia menggenggam tanah satu genggaman. Lalu ia memberikannya kepadaku, sehingga karena itulah aku tidak kuasa menahan air mataku." Intinya banyak riwayat yang menceritakan tentang hal itu. Pada hari-hari menjelang wafatnya Husain radhiyallahu anhu, saat hendak berangkat dari Mekah menuju Irak, di negeri tempat beliau terbunuh, Husain radhiyallahu anhu meminta nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kalaulah tidak dipandang tidak pantas, tentu aku kalungkan tanganku pada kepalamu." Maksudnya hendak mencegah kepergiannya. Maka Husain radhiyallahu anhu menjawab, "Sungguh jika aku terbunuh di tempat demikian dan demikian, tentu lebih aku sukai daripada aku mengorbankan kemuliaan negeri Makkah ini." Husain radhiyallahu anhu akhirnya tetap berangkat menuju Irak setelah sebelumnya mengutus Muslim bin Aqil bin Abi Thalib ke Irak untuk mengadakan penyelidikan, dan akhirnya mendapat berita bahwa beliau harus segera ke Irak. Namun ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu tiba di Madinah, beliau mendengar berita bahwa Husain sedang menuju ke Irak. Mengingat betapa bahayanya Irak bagi Husain radhiyallahu anhu, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu pun menyusulnya untuk menyarankan agar Husain mengurungkan niatnya. Tetapi karena harapan-harapan yang diberikan oleh orang-orang Irak, maka Husain tetap pada pendiriannya untuk berangkat ke Irak. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu pun dengan berat hati melepaskannya setelah sebelumnya memeluk Husain radhiyallahu anhu dan mengucapkan kata perpisahan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku titipkan engkau kepada Allah dari kejahatan seorang pembunuh." Demikianlah akhirnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu tetap berangkat ke Irak dan kemudian terbunuh secara zalim di tangan kaum orang-orang aniaya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan komentar tentang terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu sebagai berikut. Ketika Husain bin Ali radhiyallahu anhu terbunuh pada hari Asyura yang dilakukan oleh sekelompok orang zalim yang melampaui batas,
Dan dengan demikian berarti Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Husain radhiyallahu anhu untuk memperoleh kematian yang syahid. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga telah memuliakan ahlul baitnya yang lain dengan mati syahid. Seperti halnya Allah Azza wa Jalla telah memuliakan Hamzah, Ja'far, ayahnya yaitu Ali, dan lain-lain dengan mati syahid. Dan mati syahid inilah salah satu cara Allah Azza wa Jalla untuk meninggikan kedudukan serta derajat Husain radhiyallahu anhu. Maka ketika itu sesungguhnya Husain radhiyallahu anhu dan saudaranya yaitu Hasan radhiyallahu anhu menjadi pemuka para pemuda ahli surga. Pada sisi lain, Syekhul Islam juga mengatakan Husain radhiyallahu anhu telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan mati syahid pada hari Asyura ini. Dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala juga berarti telah menghinakan pembunuhnya serta orang-orang yang membantu pembunuhan terhadapnya atau orang-orang yang senang dengan pembunuhan itu. Husain radhiyallahu anhu memiliki contoh yang baik dari para syuhada yang mendahuluinya. Sesungguhnya Husain radhiyallahu anhu dan saudaranya yaitu Hasan radhiyallahu anhu merupakan dua orang pemuka dari para pemuda ahli surga. Keduanya merupakan orang-orang yang dibesarkan dalam suasana kejayaan Islam. Mereka berdua tidak sempat mendapatkan keutamaan berhijrah, berjihad, dan bersabar menghadapi beratnya gangguan orang kafir, sebagaimana dialami oleh para ahli bait yang lainnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan keduanya dengan mati syahid sebagai penyempurna bagi kemuliaannya dan sebagai pengangkatan bagi derajatnya agar semakin tinggi. Pembunuhan terhadap Husain radhiyallahu anhu ini merupakan musibah besar. Dan Allah Azza wa Jalla mensyariatkan agar hambanya beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapatkan musibah dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, demikianlah kisah tragis terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun tempat yang selama ini dianggap sebagai kuburan Husain atau kuburan kepala Husain di Syam, di Asqalan, di Mesir atau di tempat lain, maka itu adalah dusta. Tidak ada bukti sama sekali, karena semua ulama dan sejarawan yang dapat dipercaya tidak pernah memberikan kesaksian tentang hal itu. Bahkan mereka menyebutkan bahwa kepala Husain dibawa ke Madinah dan dikuburkan di sebelah kuburan Hasan radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lamu bissawab.